Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Damayanti dari kelas Audit Sistem Informasi R01 dengan NPM Ganjil 183112700650141. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dengan soal yang pertama. Audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus Anda jelaskan. Yang pertama, siapa saja orang yang terlibat, teknik apa yang digunakan, serta bagaimana metodologinya. Untuk yang pertama, siapa saja orang yang terlibat, yaitu sebelum melakukan audit sistem informasi, perusahaan harus memilih orang-orang atau pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses kegiatan audit sistem informasi ini. Tidak sembarang orang bisa terlibat dalam proses ini karena data yang diproses dalam audit sistem informasi ini biasanya merupakan data rahasia milik perusahaan. Nah, contoh orang-orang yang dapat terlibat dalam proses ini yaitu orang yang bertugas mengambil keputusan, orang yang menggunakan layanan IT, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya. Untuk yang kedua, teknik apa yang digunakan? Setelah tadi kita mengetahui siapa saja orang yang terlibat, perusahaan juga harus mengetahui teknik apa yang akan digunakan selanjutnya. Nah, teknik auditing ini terdiri dari 13 bagian dan masing-masingnya memiliki fungsi. Yang pertama yaitu ada auditing entity level control atau audit control level tinggi. Yang kedua ada auditing data center and disaster recovery, audit data center dan pemulihan data. Yang ketiga ada auditing switch, router, and firewall. Yang keempat ada auditing Windows Operasi System, ada auditing Unix dan Linux, ada audit database, auditing storage atau auditing penyimpanan, auditing virtualized environment atau audit virtualisasi lingkungan, auditing WLAN and mobile device yaitu audit WLAN dan mobile device. Yang selanjutnya ada auditing application yaitu audit aplikasi, auditing cloud computing and operasi outsourcing, serta ada auditing company project yaitu audit project perusahaan. Selanjutnya bagaimana metodologinya? Selain kita mengetahui siapa saja yang terlibat dan teknik apa yang telah digunakan, perusahaan juga harus mengetahui apa metode yang akan digunakan. Nah, setiap metode yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Weber, metode audit meliputi auditing around the computer, auditing through the computer, dan auditing with the computer. Apa itu auditing around the computer? Yaitu metode audit yang memperlakukan komputer sebagai black box, yaitu metode yang tidak menguji langsung tetapi hanya berfokus pada masukan dan keluaran dari sistem saja. Nah, asumsinya jika inputan dianggap benar, maka output akan muncul, sehingga proses juga dianggap benar dan tidak dilakukan lagi pengujian terhadap proses secara langsung. Kelemahan dari metode ini adalah jika lingkungannya berubah, maka sistem juga memiliki kemungkinan untuk berubah dan perlu penyesuaian sistem lagi, sehingga auditor tidak bisa menilai apakah sistem masih berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kelebihan metode ini memungkinkan pelaksanaan audit menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh auditor baru yang memiliki pengetahuan yang minim. Selanjutnya yang kedua ada auditing through the computer. Nah, metode ini merupakan metode audit yang berorientasi pada komputer dan dengan membuka black box dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam komputer. Nah, asumsinya jika sistem pemrosesan memiliki pengendalian yang memadai, maka error dan penyalahgunaan akan selalu terdeteksi. Sebagai akibatnya, output tidak akan tampil.
Kelebihan dari metode ini yaitu dapat meningkatkan kekuatan terhadap pengujian sistem secara efektif, di mana ruang lingkup dan kemampuan pengujian dapat diperluas sehingga tingkat kepercayaan terhadap auditor dapat ditingkatkan. Nah, sementara kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk pelatihan pemahaman sistemnya, karena membutuhkan keahlian teknik yang lebih mendalam untuk memahami cara kerja sistem. Selanjutnya ada auditing with the computer, yaitu metode audit dengan menggunakan komputer sendiri atau audit software untuk membantu melaksanakan langkah-langkah audit dan membantu dalam pengujian ketaatan. Selanjutnya untuk soal ganjil nomor 3, sebutkan serta jelaskan hal apa saja yang terkait dengan IT research dalam COVID framework. Sumber daya TI. Untuk menanggapi kebutuhan bisnis TI, perusahaan perlu berinvestasi dalam sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan kemampuan teknis yang memadai sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Nah, sumber daya TI diidentifikasikan dalam COVID, yaitu ada aplikasi. Nah, aplikasi adalah sistem pengguna otomatis dan prosedur manual yang memproses informasi. Sedangkan informasi adalah data dalam segala bentuk, masukan, proses, dan keluaran oleh sistem informasi dalam bentuk apapun yang digunakan sebagai bisnis. Selanjutnya ada infrastruktur, yaitu adalah teknologi dan fasilitas berupa perangkat keras, sistem operasi, sistem manajemen, basis data, jaringan, multimedia, dan lingkungan yang menampung dan mendukungnya yang memungkinkan pemrosesan aplikasi. Serta ada orang atau personel yang diperlukan untuk merencanakan, mengatur, memperoleh, melaksanakan, menyampaikan, mendukung, memantau, serta mengevaluasi informasi sistem dan layanan yang mereka mungkin internal atau outsourcing atau dikontrak sesuai dengan kebutuhan.